Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai strategi pemasaran pada pasar yang berbeda. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Alfian Sabikul Khair, dengan NPM 1901010160 dan Muhammad Ziki Anawaf dengan NPM 1901010162. Yang pertama, strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah suatu tindakan terukur yang dimaksudkan untuk mengenalkan produk berupa barang atau jasa kepada pasar. Strategi pemasaran ini berisi kumpulan langkah bisnis yang sudah dikombinasikan, baik pada level pengenalan produk sampai pada keputusan pembelian yang dilakukan oleh konsumen. Yang selanjutnya adalah penetapan sasaran dalam lingkungan pasar yang berbeda. Yang pertama ada emerging, yaitu suatu industri yang baru dibentuk atau dibentuk kembali karena temuan teknologi baru, perubahan keinginan pembeli, dan tidak bertemunya kebutuhan oleh pemasok. Yang kedua ada fragmented, yaitu tipe industri yang perusahaannya tidak memiliki posisi yang kuat, sehingga terdapat sejumlah besar perusahaan kecil. Yang ketiga adalah transisional, yaitu pergerakan industri dari tahap pertumbuhan ke tahap kematangan. Contohnya seperti pasar microwave. Yang selanjutnya adalah ada declining, yaitu penjualan industri menurun. Contohnya seperti pasar mesin tik manual. Dan yang terakhir ada global, yaitu perusahaan bersaing dalam skala global. Contohnya seperti pasar mobil, pasar elektronik, baja, dan telekomunikasi. Kemudian ada kemungkinan pandangan terhadap strategi pemasaran. Yang pertama ada mass marketing, disebut pula sebagai strategi agregasi pasar atau pemasaran tidak terdiferensiasi. Strategi ini menganggap suatu pasar sebagai satu pasar besar dengan kebutuhan yang serupa tanpa ada segmen-segmen individual. Perusahaan berusaha memenuhi kebutuhan semua pembeli dengan melakukan produksi massa, distribusi massa, dan promosi massa suatu produk. Jika hanya ada satu bauran pemasaran untuk melayani semua pasar, tujuan strategi ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan skala ekonomis, sehingga biaya dan harganya rendah dan dapat menjangkau sebanyak mungkin pembeli potensial. Adapun kekurangan dari strategi ini yaitu mengabaikan perbedaan selera konsumen dan kemungkinan perubahan preferensi yang bisa menyebabkan penurunan penjualan. Contohnya seperti produk pertanian, bensin, garam, gula, rokok, kopi, dan masih banyak yang lainnya. Adapun syarat kesuksesan dari strategi mass marketing, yang pertama yaitu harus ada sejumlah besar orang yang memiliki kebutuhan atau keinginan dasar yang sama atau homogensi. Yang kedua ada konsumen merasa bahwa produk dari setiap perusahaan tidak ada bedanya atau hanya kecil bedanya. Dan yang ketiga, perusahaan harus mampu merancang satu bauran pemasaran yang dapat memuaskan segala macam calon pelanggannya. Kemudian yang kedua ada product variety marketing, yaitu perusahaan berusaha menghasilkan beberapa produk yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda, misalnya seperti kualitas, ukuran, bentuk, model, warna, ataupun ciri-ciri lainnya. Strategi ini menekankan penyediaan berbagai macam produk kepada pembeli daripada berusaha menarik berbagai segmen pasar yang berbeda. Contohnya seperti General Motors dengan beberapa produknya yang diberi nama Pontiac, Buick,
Cadillac, dan Oldsmobile. Ketiga produk tersebut sebenarnya hampir sama dan hanya berbeda dalam model dan ciri-ciri tertentunya saja. Dan yang ketiga ada target marketing, yaitu perusahaan melakukan segmen pasar, kemudian memilih satu atau lebih segmen yang dianggap paling potensial dan menguntungkan, serta mengembangkan produk dan program pemasaran yang dirancang khusus untuk segmen-segmen yang dipilih tersebut. Saya Muhammad Ziki Anawaf dengan NPM 1901010162 akan menjelaskan tipe strategi target marketing. Tipe strategi target marketing ada dua. Yang pertama, berkonsentrasi pada segmen tunggal. Diharapkan perusahaan dapat memahami kebutuhan, motivasi, dan kepuasan setiap anggota segmennya. Resiko besarnya concentrated marketing adalah bila ada penurunan dalam daya beli segmen pasar yang dipilih, terjadi perubahan selera atau semakin banyak pesaing yang masuk ke dalam industri, maka profitabilitas perusahaan akan mengalami penurunan. Contohnya, Harley Davidson berkonsentrasi hanya pada segmen sepeda motor besar. Yang kedua, Porsche yang berkonsentrasi pada pasar otomotif kelas atas. Tipe strategi target pasar yang kedua, multi-segmen marketing. Perusahaan memilih dua atau lebih segmen pasar dan menyusun bauran pemasarannya yang terpisah bagi setiap segmen tersebut. Strategi ini memberikan manfaat antara lain volume penjualan, laba dan pangsa pasar yang lebih besar, dan skala ekonomis dalam pemanufakturan dan pemasaran. Resiko yang pertama, biaya desain produksi. Yang kedua, biaya produksi. Yang ketiga, biaya promosi. Yang keempat, biaya persediaan. Yang kelima, biaya riset pasar. Yang keenam, biaya penanganan. Dan yang ketujuh, kemungkinan terjadi kanibalisasi. Selanjutnya akan menjelaskan strategi pasar. Strategi pasar mencangkup 4 poin. Poin yang pertama, strategi cukupan pasar. Strategi pasar tunggal bertujuan untuk mencari suatu segmen yang diabadikan saat ini atau kurang terlayani. Kemudian berusaha memenuhi kebutuhan segmen tersebut. Strategi multi pasar. Perusahaan berusaha melayani beberapa pasar yang berbeda. Strategi pasar keseluruhan dilaksanakan dengan cara melayani seluruh spektrum pasar dengan menjual produk-produk yang terdiferensiasi pada segmen pasar yang berbeda. Yang kedua, strategi geografis pasar. Strategi pasar lokal dengan melakukan konsentrasi usaha di suatu daerah tertentu yang relatif dan masih dekat dengan lokasi perusahaan. Strategi pasar regional beroperasi dalam 2 atau 3 wilayah dalam suatu negara. Strategi pasar nasional ditandai dengan beroperasinya perusahaan secara nasional. Strategi pasar internasional. Cukupan wilayah dalam strategi ini meliputi beberapa negara.
Yang ketiga, strategi memasuki pasar. Phase-in strategy. Perusahaan berusaha mencari pionir dengan jalan memasuki pasar pertama kali sebelum ada perusahaan lain yang memasukinya. Early entry strategy dilaksanakan dengan memasuki pasar segera setelah pelopor pasar memulainya. Laggard market entry strategy merupakan strategi memasuki pasar dalam tahap pertumbuhan atau dalam tahap kedewasaan atau maturity dalam product life cycle atau PLC. Poin yang keempat, strategi komitmen pasar. Strong commitment strategy. Perusahaan dituntut untuk melakukan perencanaan operasinya dalam pasar yang dituju secara optimal. Average commitment strategy. Perusahaan menyediakan bauran pemasaran sesuai dengan kebiasaan pelanggan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangannya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.